Halo, saya Hani Uci IBM Batch keempat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tujuan strategis, filosofi, korporat, dan pastel analisis Unilever. Analisis ini membedah reposisi fundamental Unilever dari organisasi yang mengejar pertumbuhan volume menjadi organisasi yang mengejar pertumbuhan nilai atau value driven growth melalui 4 dimensi strategis utama, yaitu yang pertama, rekonfigurasi fokus strategis fewer, bigger, and better. Optimalisasi portofolio. Unilever menetapkan tujuan untuk mengkonsolidasi sumber daya pada 30 power brand. Secara teoritis, ini adalah penerapan kapabilitas strategis untuk memastikan kompetitif advantage tidak terdistorsi oleh merek-merek non-inti yang memiliki performa rendah. Prioritas pertumbuhan berkualitas mengalihkan target dari sekedar penguasaan pangsa pasar menuju maksimalisasi margin keuntungan, terutama pada divisi beauty and well-being yang memiliki elastisitas harga lebih baik. Kedua, restrukturisasi tata kelola dan merger es krim, meminimalisasi disonasi operasional ya. Tujuannya strategis pemisahan unit es krim adalah untuk menghilangkan kompleksitas cold chain yang tidak sinergis. Melalui kacamata governance struktur, langkah ini bertujuan memberikan kejernihan operasional dan kebebasan strategis bagi masing-masing entitas untuk berinovasi sesuai karakteristik industrinya. Peningkatan nilai pemegang saham ya, di merger dirancang untuk membuka nilai tersembunyi dari unit bisnis yang selama ini terbebani oleh struktur biaya korporat Unilever yang masif tentunya, sehingga menciptakan profil investasi yang lebih menarik bagi pasar modal. Yang ketiga, integrasi keberlanjutan dalam Growth Action Plan. Pragmatisme ESG atau Environmental, Social, and Governance. Unilever mentransformasi aspek social responsibility and etik dari sekedar aktivitas filantropi menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Fokus pada 4 pilar, yaitu iklim, alam, plastik, dan mata pencarian. Bertujuan untuk membangun brand equity yang berbasis pada kepercayaan konsumen. Mitigasi resiko jangka panjang ya, dengan menetapkan standar keberlanjutan yang ketat. Perusahaan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan dan menghindari resiko regulasi masa depan dan sekaligus menciptakan lock-in efek bagi konsumen yang sadar etika. Yang keempat, transformasi digital dan efisien struktural. Digital First Organization. Tujuan untuk mencapai efisiensi 800 juta euro melalui implementasi AI dan otomasi mencerminkan ambisi Unilever menjadi organisasi yang lincah. Secara teoritis, ini adalah upaya mencapai cost leadership melalui keunggulan teknologi, bukan sekedar pemotongan biaya tradisional. Rekalibrasi sumber daya manusia memangkas 7.500 posisi global bertujuan untuk merampingkan hierarki pengambilan keputusan, memastikan bahwa organisasi tetap responsif terhadap dinamika pasar science-led beauty yang kompetitif. Pastel analisis. Ya, ini membedah faktor eksternal makro yang memaksa Unilever melakukan rekonfigurasi strategi melalui Growth Action Plan. Secara teoritis,
Analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan global yang volatil. Ya, yang pertama yaitu geopolitik dan stabilitas pasar. Ketegangan geopolitik global memenuhi dan mempengaruhi rantai pasok. Fokus Unilever pada pasar India dan Amerika Serikat merupakan langkah mitigasi resiko politik yang beralih ke negara yang stabilitas regulasi yang lebih terprediksi. Kebijakan perdagangan internasional mencakup adanya hambatan tarif atau insentif perdagangan di negara berkembang menuntut Unilever untuk memiliki fleksibilitas dalam struktur organisasinya agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan lokal. Yang kedua, ekonomi. Tekanan inflasi global, kenaikan harga bahan baku dan energi menekan margin keuntungan. Strategi cost leadership melalui efisiensi 800 juta euro adalah respon langsung terhadap volatilitas ekonomi sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi di India menciptakan segmen konsumen baru yang mampu membeli produk prestige beauty yang menjadi alasan utama Unilever mengakuisisi merek-merek premium. Berikutnya sosial, merupakan perubahan perilaku Gen Z, pergeseran preferensi konsumen menuju produk yang transparan, etis, dan berbasis science-led. Hal ini mendasari akuisisi merek seperti K18 dan minimalis. Kesadaran kesehatan dan kesejahteraan, yaitu tren wellness global mendorong Unilever untuk memperkuat divisi beauty and well-being sebagai motor pertumbuhan masa depan. Berikutnya teknologi disrupsi digital and e-commerce. Munculnya model bisnis D2C direct to consumer memaksa Unilever mengintegrasikan AI untuk pemasaran hyper targeting agar tetap relevan di pasar digital. Inovasi bioteknologi merupakan kemajuan teknologi dalam perawatan kulit dan rambut menjadi dasar persaingan baru di mana Unilever harus membeli atau membangun kapabilitas teknologi ini melalui M&A. Berikutnya, environmental, regulasi ekonomi sirkular, tuntutan global terhadap pengurangan sampah plastik yaitu di pilar plastik dalam GAP memaksa Unilever melakukan inovasi kemasan besar-besaran. Lalu keberlanjutan rantai pasok, resiko perubahan iklim terhadap bahan baku pertanian yaitu seperti teh dan minyak sawit mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik keberlanjutan yang lebih ketat untuk menjamin kontinuitas pasokan. Selanjutnya, hukum persaingan dan antitrust. Keputusan di merger es krim juga dipengaruhi oleh upaya mematuhi regulasi persaingan usaha global agar perusahaan tetap kompetitif tanpa menjadi monopoli yang kaku. Lalu, regulasi data privacy, penggunaan AI, dan data konsumen dalam skala besar menuntut kepatuhan hukum yang ketat terhadap UU Perlindungan Data Pribadi di berbagai negara seperti GDPR di Eropa.